Lupa, Bu. Oh ya, silakan. Ulfa, silakan. Lina, Ibu Lina ini mana, Pus? Masih itu Bu, masih sampai hari ini kegiatan yang kemarin Bu. Oh, masih di kegiatan yang sama di sekolah ya? Iya, Oh, baik, ya, baik. Oke, sampai hari ini. oke. Silakan Bu Ulfa. Ya, Bu. Izin share. Sudah nampak. Ya, sudah. Silakan bisa dimulai. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ini wah. Nah, Di sini saya akan mempresentasikan untuk buku What is this thing called knowledge? Bab 3 mendefinisikan pengetahuan. Di sini ada 6. Yang pertama, dalam mendefinisikan pengetahuan ada 6 yang akan dibahas, yaitu masalah kriteria, yang kedua metodisme dan partikularisme, yang ketiga pengetahuan sebagai keyakinan sejati yang dibenarkan, keempat kasus Gettier, kelima menanggapi kasus Gettier, dan yang keenam kembali ke masalah kriteria. Yang pertama masalah kriteria. Jadi siapapun yang ingin mendefinisikan pengetahuan, yang ingin mengatakan apa itu pengetahuan, tampaknya jawabannya sudah jelas, yaitu kita harus memulai dengan melihat kasus-kasus yang kita punya pengetahuannya dan mempertimbangkan kesamaan dalam setiap kasus. Jadi, misalnya seseorang mungkin memikirkan kasus-kasus paradigma yang telah melakukan eksperimennya dengan tepat menentukan struktur kimia zat di hadapannya, atau saksi bintang dalam persidangan pembunuhan yang melihatnya melakukan di siang hari yang cerah. Pemikirannya adalah bahwa yang perlu dilakukan hanyalah menentukan kesamaan dari masing-masing kasus paradigma ini, dan kita akan mampu memahami apa itu pengetahuan. Masalah dengan saran ini, bagaimanapun adalah jika seseorang belum mengetahui apa itu pengetahuan, yaitu apa yang menjadi ciri khasnya, atau apa yang dimaksud dengan pengetahuan, kriteria pengetahuan adalah, dan bagaimana seseorang dapat mengidentifikasi kasus-kasus pengetahuan dengan benar. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa begitu saja berasumsi bahwa kita mengetahui apa saja kriteria pengetahuan tanpa menerima begitu saja definisi pengetahuan sejak awal. Namun, sama halnya tidak masuk akal untuk berasumsi bahwa kita dapat dengan benar mengidentifikasi contoh-contoh pengetahuan tanpa mengasumsikan pengetahuan tentang kriteria tersebut. Karena tanpa pemahaman terlebih dahulu mengenai kriteria ini, bagaimana kita bisa membedakan mana yang merupakan kasus pengetahuan asli dan apa yang bukan. Nah, kesulitan dalam mendefinisikan pengetahuan ini dikenal sebagai masalah kriteria. Dan itu sudah ada sejak zaman kuno. Nah, secara ini kita dapat meringkas masalahnya dalam dua kalimat berikut. Yang pertama, saya hanya dapat mengidentifikasi contoh-contoh pengetahuan jika saya sudah mengetahui apa saja kriteria pengetahuan tersebut. Yang kedua, saya hanya dapat mengetahui yang diberikan, saya sudah dapat mengidentifikasi contoh-contoh pengetahuan. Dengan demikian, kita tampaknya terjebak dalam lingkaran kecil pilihan-pilihan yang tidak menyenangkan, yang kita harus berasumsi bahwa saya dapat secara mandiri mengetahui apa saja kriteria pengetahuan untuk mengidentifikasi contoh-contoh pengetahuan. Atau saya harus berasumsi bahwa saya dapat mengidentifikasi contoh-contoh pengetahuan untuk menentukan apa saja kriteria pengetahuan. Apapun yang terjadi, sifat meragukan dari asumsi tersebut nampaknya menyebabkan legitimasi proyek epistemologis dalam mendefinisikan pengetahuan yang menjadi perdebatan. Menurut Roderick Chisholm tahun 1916, kita mulai dengan kasus-kasus pengetahuan tertentu, dan kemudian dari kasus-kasus tersebut kita menggeneralisasikannya dan memformulasikan kriteria
atau yang memberitahu kita apa arti sebuah keyakinan yang dapat dihormati atau diyakini secara epistemologis. Kemudian eh, bagian kedua yaitu metodisme dan partikularisme. Menurut Roderick Chisholm, sebagaimana dikemukakannya secara historis, para filsuf cenderung memulai dengan berasumsi bahwa mereka telah mengetahui atau setidaknya mampu mengidentifikasi melalui refleksi filosofis saja apa saja kriteria pengetahuan, dan atas dasar ini mereka melanjutkan untuk mengkaji persoalan apakah kita mempunyai pengetahuan atau tidak. Chisholm menyebut pengertian seperti itu sebagai contoh terkenal dari seorang metodis filsuf Prancis, René Descartes, tahun 1596 sampai 1650, yang akan kita dengar lebih lanjut di bab berikutnya. Berbeda dengan metodologi, Chisholm berpendapat bahwa kita harus mengatasi dilema yang lain dan mengambil posisi yang ia sebut sebagai partikularisme. Menurut partikularisme, daripada berasumsi bahwa seseorang dapat mengidentifikasi kriteria pengetahuan secara independen dengan memeriksa contoh pengetahuan tertentu, kita harus berasumsi bahwa seseorang dapat dengan benar mengidentifikasi contoh pengetahuan tertentu dan melanjutkan atas dasar ini untuk menentukan kriteria pengetahuan. Ada banyak hal yang bisa dikatakan mendukung dan menentang kedua posisi ini. Salah satu keuntungan utama metodologi adalah bahwa metodologi tidak dimulai dengan asumsi kepalsuan atau skeptisisme, yaitu kekhawatiran bahwa kita mungkin tidak mengetahui banyak hal sama sekali. Karena hal ini menimbulkan pertanyaan terbuka, apakah ada sesuatu yang memenuhi kriteria pengetahuan? Masalah besar yang dihadapi pandangan ini adalah betapa misteriusnya bagaimana kita bisa memahami kriteria pengetahuan tanpa mengacu pada contoh pengetahuan tertentu. Selanjutnya, sebagian besar epistemolog mengikuti Chisholm dalam memilih partikularisme. Yang mendukung partikularisme adalah pemikiran bahwa jika seseorang harus mengasumsikan sesuatu dalam hal ini, atau seperti yang tampaknya harus kita lakukan, mengingat masalah kriterianya, maka tidak berlebihan jika kita berasumsi bahwa kita dapat dengan tepat mengidentifikasi kasus-kasus pengetahuan tertentu secara independen dari kesadaran sebelumnya tentang kriteria pengetahuan dibandingkan dengan menganggap bahwa kita dapat mengidentifikasi kriteria pengetahuan tanpa terlebih dahulu mengacu pada yang diinginkan. Mereka yang bersimpati pada skeptisisme akan menolak metode partikularis karena mereka akan berpendapat bahwa kita memang memiliki pengetahuan adalah sesuatu yang harus ditampilkan dan tidak diasumsikan. Perhatikan bahwa masalah kriteria mungkin tidak akan begitu mendesak jika kriteria pengetahuan sudah jelas. Karena jika memang demikian, maka asumsi yang menjadi kunci metodologi bahwa kita dapat mengetahui apa saja kriteria pengetahuan secara independen dari pemeriksaan contoh pengetahuan tertentu. Misalnya, dengan merefleksikan konsep pengetahuan, tidak akan terlalu mustahil. Kesulitannya bagaimana caranya? Namun, refleksi itu sendiri menunjukkan bahwa tidak ada penjelasan sederhana mengenai kriteria pengetahuan yang tersedia. Sebagai contoh, kita melihat di bab 1 bahwa jika seseorang ingin mengetahui satu proposisi, maka seseorang sebaiknya memiliki keyakinan benar terhadap proposisi tersebut. Jika pengetahuan hanya memerlukan keyakinan yang benar, maka kita mungkin berhak untuk berpikir bahwa seperangkat kriteria pengetahuan yang begitu jelas dapat ditemukan tanpa menggunakan contoh pengetahuan apapun. Walaupun perhatikan bahwa kita sudah mulai memberikan contoh secara tidak sah dalam diskusi kita. Jadi kalimat ini sama sekali tidak kontroversial. Dengan cara ini kita mungkin bisa melemahkan kekuatan masalah kriteria. Namun, permasalahannya seperti yang juga kita lihat di bab 1 adalah bahwa pengetahuan menuntut lebih dari sekedar keyakinan yang benar. Selain itu, seperti yang akan kita lihat sekarang, menentukan apa saja tuntutannya dalam hal ini sangatlah sulit. Oleh karena itu, meskipun demikian, strategi yang mengklaim bahwa kriteria pengetahuan itu nyata dapat berhasil secara prinsip atau yang sebenarnya jauh dari jelas, tetapi tidak akan berhasil dalam praktik karena alasan sederhana bahwa kriteria pengetahuan itu nyata dan bukan terwujud sama sekali. Kemudian, pengetahuan sebagai kepercayaan benar yang dibenarkan. Kita telah mencatat di bab 1 bahwa pengetahuan tidak bisa hanya sekedar keyakinan yang benar, karena seseorang benar. Misalnya, memperoleh keyakinan yang benar dengan berbagai cara yang aneh atau tidak pantas.
Dan dalam kasus seperti ini, seseorang tidak akan berpikir bahwa dirinya memiliki pengetahuan. Nah, pikirkan lagi tentang penjudi kita di bab 1 hari yang membentuk keyakinannya tentang kuda mana yang akan memenangkan perlombaan dengan mempertimbangkan nama kuda mana yang paling menarik baginya. Sekalipun berhasil, dan sebagai keyakinan hari benar, dia jelas tidak mengetahui bahwa hal ini akan terjadi. Jadi, nampaknya ada lebih banyak pengetahuan daripada sekedar keyakinan sejati. Tapi ada komponen tambahan. Tapi apa komponen tambahan ini? Nah, jawabannya terhadap pernyataan ini yang sering dianggap berasal dari Plato adalah bahwa yang dibutuhkan adalah pembenaran untuk keyakinan seseorang, di mana hal ini dipahami sebagai alasan yang baik untuk berpikir bahwa apa yang diyakininya adalah benar. Usulan ini dikenal dengan nama catatan klasik tentang pengetahuan. Kadang-kadang juga disebut sebagai tripartite, yaitu atau 3 bagian. Kembali ke bab 1, kita membandingkan Hari dengan Tuan Big yang mendasarkan keyakinannya bahwa Lucky Last akan menang dengan alasan yang sangat baik karena dia telah memperbaiki perlombaan, mencurangi maksudnya ya, membius kuda-kuda lain. Pembenaran tersebut adalah unsur yang hilang dalam penjelasan kita tentang pengetahuan, tampaknya sesuai dengan kasus Harry dan Mr. Big. Karena apa yang tidak dimiliki Harry dan Mr. Big namun dimiliki oleh Harry adalah kemampuan untuk memberikan alasan bagus yang mendukung keyakinannya. Dan inilah yang dimaksud dengan pembenaran secara intuitif. Oleh karena itu, masuk akal untuk berpendapat bahwa pengetahuan hanyalah keyakinan yang benar. Dan meskipun analisis ini tidak sederhana, analisis yang menyatakan bahwa pengetahuan hanyalah keyakinan benar, analisis ini cukup sederhana. Mungkin kita dapat menentukan bahwa ini adalah kriteria pengetahuan melalui refleksi saja tanpa kesulitan. Nah, sayangnya, permasalahannya tidak sesederhana itu. Alasannya adalah karena teori pengetahuan klasik itu sendiri telah terbukti tidak dapat dipertahankan. Orang yang mengilustrasikan hal ini adalah seorang filsuf bernama Edmund Gettier, yang dalam artikel 3 halamannya menawarkan serangkaian contoh tandingan yang menghancurkan terhadap catatan klasik apa yang sekarang dikenal sebagai kasus Gettier. Jadi intinya apa yang Gettier Intinya, apa yang Gettier tunjukkan adalah bahwa Anda bisa saja memiliki keyakinan sejati yang dapat dibenarkan, namun masih kurang pengetahuan tentang apa yang Anda yakini, karena keyakinan sejati Anda pada akhirnya diperoleh melalui keberuntungan dengan cara yang sama seperti keyakinan Hari yang diperoleh melalui keberuntungan. Ini untuk artikel Gettier yang luar biasa. Jadi, awalnya, kisah di balik artikel terkenal Edmund Gettier tentang mengapa 3 bagian klasik atau tripartite penjelasan tentang pengetahuan yang tidak berkelanjutan kini menjadi bagian dari cerita rakyat filosofis. Jadi, ceritanya Edmund Gettier adalah seorang filsuf muda Amerika yang tahu bahwa dia perlu mendapatkan beberapa publikasi jika dia ingin mendapatkan masa jabatan dalam pekerjaannya di IS. Pertunjukan akademisi junior biasanya bersifat sementara bagi orang yang mempublikasi penelitiannya di jurnal terkenal yang sesuai. Didorong oleh pertimbangan ini, dia mencari-cari sesuatu untuk ditulis, sesuatu yang menarik, dapat diterbitkan, dan yang paling penting sesuatu yang dapat ditulis dengan sangat cepat. Mau di next. Nggak mau di next, bentar teman-teman. Nggak mau di next, apa di stop share dulu ya? Oh iya. Coba stop share dulu Stop coba. share udah. Nah itu Nah udah. itu udah, Bisa. udah. Ya, udah. Sinyal mungkin ya. Lanjut. Meskipun dikatakan bahwa dia tidak memiliki minat yang nyata terhadap epistemologi pada saat itu, dan seperti yang kita lihat, ia tidak menunjukkan minat yang besar sejak saat itu. Ia terkejut dengan banyaknya pengetahuan tentang kepercayaan yang benar dan dapat dibenarkan dalam literatur, dan percaya bahwa pengetahuan tersebut tidak cukup. Dalam aktivitas yang cepat, dia menulis artikel pendek sepanjang 3 halaman yang menguraikan keberatannya terhadap pandangan tersebut, dan mengirimkannya ke jurnal filsafat yang terkemuka.
analisa yang mengkhususkan pada makalah pendek semacam ini. Buku ini diterbitkan pada tahun 1963 dan cukup menimbulkan kehebohan. Awalnya ini ada tanggapan dari para filsuf yang merasa bahwa masalah yang disoroti Gettier dalam pandangan klasik tentang pengetahuan dapat dengan mudah diselesaikan hanya dengan perubahan pandangan. Namun tidak lama kemudian menjadi jelas bahwa perbaikan yang mudah tersebut tidak berhasil dan dengan cepat seluruh industri makalah mengenai masalah Gettier seperti yang sekarang dikenal muncul. Namun bagian yang paling luar biasa dari kisah ini adalah bahwa Gettier yang telah menulis salah satu artikel paling terkenal dalam filsafat kontemporer tidak pernah terlibat sama sekali dengan banyaknya literatur yang dihasilkan oleh makalah pendeknya. Memang dia tidak pernah menerbitkan hal lain di bidang epistemologi. Makalah yang dia tulis telah memberinya masa jabatan yang dia inginkan, dan tampaknya itu sudah cukup baginya dalam hal penerbitan di bidang epistemologi. Gettier saat ini menjabat sebagai Profesor Emeritus bidang filsafat di Universitas Massachusetts, AS. Selanjutnya, kita akan menggunakan contoh yang berbeda dari contoh yang dikutip oleh Gettier. Meskipun contoh tersebut memiliki struktur umum yang sama. Bayangkan seorang laki-laki, sebut saja dia John, yang suatu pagi turun ke bawah dan melihat waktu pada jam di aula yang menunjukkan 8.20. Atas dasar ini, John menjadi yakin bahwa saat itu pukul 8.20 pagi. Dan keyakinan ini benar karena pukul 8.20. Selain itu, keyakinan John dibenarkan karena hal itu didasarkan dengan alasan yang sangat bagus. Misalnya, John biasanya turun ke bawah pada pagi hari pada jam seperti ini. Jadi dia tahu bahwa waktunya sudah tepat. Terlebih lagi, jam ini sangat dapat diandalkan dalam menunjukkan waktu selama bertahun-tahun. Dan John tidak punya alasan untuk berpikir bahwa jam ini rusak sekarang. Oleh karena itu, dia mempunyai alasan yang kuat untuk berpikir bahwa waktu pada jam itu tepat. Namun, misalkan jam itu tanpa sepengetahuannya telah berhenti 24 jam sebelumnya, sehingga John kini membentuk keyakinan sejatinya dengan melihat jam yang berhenti. Secara intuitif, jika hal ini terjadi, maka John akan kekurangan pengetahuan, meskipun ia telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh catatan pengetahuan klasik. Bagaimanapun, keyakinan John yang sebenarnya dalam kasus ini pada akhirnya adalah masalah keberuntungan. Sama seperti keyakinan Harry bahwa laki las akan memenangkan 4-20 di Kempton. Jika John turun ke bawah beberapa saat lebih awal atau beberapa saat kemudian, atau jika jam berhenti pada waktu yang sedikit berbeda, maka dia akan membentuk keyakinan yang salah tentang waktu dengan melihat jam ini. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan bukan sekedar keyakinan sejati yang dibenarkan. Nah, semua kasus Gettier ini memiliki bentuk yang sama. Satu hal yang penting agar satu kasus menjadi kasus Gettier adalah adanya keyakinan benar yang dapat dibenarkan. 3 langkah untuk menyusun kasus Gettier ini adalah: yang pertama, bayangkan seseorang yang membentuk keyakinannya sedemikian rupa sehingga biasanya ia membentuk keyakinan yang salah. Contohnya mengacu pada contoh seseorang melihat jam yang berhenti untuk mengetahui pukul berapa sekarang. Jelas bahwa menggunakan jam yang berhenti untuk mengetahui waktu biasanya menghasilkan keyakinan yang salah. 2, tambahkan poin untuk mendukung kesesuaian pembenaran dengan keyakinan orang tersebut. Sebagai kelanjutan dari contoh di atas, bahwa jam tersebut diketahui dapat diandalkan, menunjukkan waktu yang tepat dan sebagainya, sehingga memastikan bahwa keyakinannya sepenuhnya dapat dibenarkan. 3, susunlah kasus tersebut sedemikian rupa sehingga dalam contoh lain selain yang ini, orang tersebut akan membentuk keyakinan salah yang dapat dibenarkan, tetapi karena kebetulan atau keberuntungan belaka. Kebetulan membentuk keyakinan benar yang dapat dibenarkan, seperti ketika jam yang berhenti, kebetulan ini menunjukkan waktu yang tepat. Kemudian dengan menggabungkan semua ini, kita dapat membangun kasus Gettier yang baru. Sebagai contoh, seseorang yang membentuk keyakinan dengan cara yang biasanya akan menghasilkan keyakinan yang salah. Mari kita ambil seseorang yang membentuk keyakinannya bahwa Madonna berada di seberang jalan dengan melihat potongan kardus ukuran asli Madonna yang mengiklankan turnya yang akan datang. Dan yang dipasang tepat di seberang jalan membentuk keyakinan seseorang tentang apakah seseorang berada di seberang jalan dengan melihat potongan kardus ukuran asli orang tersebut. Biasanya tidak akan menghasilkan keyakinan yang benar. Selanjutnya, kita tambahkan beberapa detail pada contoh tersebut untuk memastikan bahwa keyakinan tersebut
dibenarkan. Dalam kasus ini, kita cukup menetapkan bahwa potongan tersebut tanpa sangat autentik dan tidak ada hal yang jelas-jelas akan mengungkap fakta bahwa itu adalah kardus atau potongan tersebut tidak menggambarkan Madonna dalam kostum yang tidak akan dikenakannya di jalan biasa. Misalnya, dengan demikian keyakinan tersebut dibenarkan. Akhirnya, kita membuat skenario sedemikian rupa sehingga keyakinan tersebut benar. Dalam kasus ini, misalnya yang perlu kita lakukan adalah menetapkan bahwa seperti yang terjadi, Madonna adalah di sebelah jalan, berbelanja di luar jendela tanpa terlihat oleh kita. Selanjutnya, menanggapi kasus Gettier. Nah, tidak ada cara mudah untuk menanggapi kasus Gettier, dan sejak artikel Gettier pada tahun 1963, banyak teori pengetahuan yang berbeda telah dikembangkan untuk menawarkan penjelasan tentang pengetahuan yang tidak dapat dibuktikan oleh Gettier. Awalnya, orang berpikir bahwa yang perlu dilakukan untuk menangani kasus-kasus ini hanyalah mengubah penjelasan klasik tentang pengetahuan. Misalnya, salah satu usulan adalah bahwa untuk memiliki pengetahuan, keyakinan sejati seseorang harus dibenarkan dan juga tidak didasarkan pada presuposisi yang salah, seperti dalam kasus John yang baru saja dijelaskan. Presuposisi yang salah bahwa jam terus bekerja dan tidak berhenti. Akan tetapi, ada masalah yang cukup parah dengan usulan semacam ini, yaitu sulit untuk mengeja gagasan tentang preposisi ini sedemikian rupa sehingga cukup kuat untuk menangani kasus Gettier. Misalnya, anggaplah John memiliki saudara perempuan di seberang kota, sebut saja namanya Sally, yang saat ini sedang mencari tahu jam berapa sekarang dengan melihat jam yang sedang bekerja. Secara intuitif, Sally telah memperoleh pengetahuan tentang waktu dengan melihat waktu pada jam. Namun, perhatikan bahwa Sally mungkin mempercayai berbagai macam proposisi terkait lainnya. Beberapa di antaranya mungkin salah. Misalnya, ia mungkin percaya bahwa jam dirawat secara teratur, padahal sebenarnya tidak ada seorang pun yang merawatnya. Apakah kepercayaan ini merupakan preposisi dari kepercayaan tentang waktu? Jika ya, yaitu jika kita memahami gagasan preposisi secara bebas, maka presuposisi yang salah ini akan mencegahnya mengetahui waktu, meskipun kita biasanya berpikir bahwa melihat jam yang berfungsi dengan baik adalah cara yang bagus untuk mengetahui waktu. Kemudian alternatifnya, misalnya kita memahami gagasan preposisi dengan cara yang lebih terbatas, sehingga keyakinan ini bukan merupakan preposisi dari keyakinan Sally pada saat itu. Masalahnya sekarang adalah menjelaskan mengapa keyakinan John yang salah bahwa dia sedang melihat jam yang sedang bekerja dianggap sebagai anggapan keyakinannya terhadap waktu, dan demikian mencegahnya menghitung sebagai mengetahui jam berapa sekarang. Jika keyakinan salah Sally bahwa jam dirawat secara rutin tidak dapat diperlakukan sebagai anggapan, kenapa tidak keduanya kurang pengetahuan tentang jam berapa sekarang? Nah, jika masalah ini belum cukup buruk, ada juga keberatan kedua terhadap respon terhadap kasus Gettier ini, yaitu tidak jelas apakah agen dalam kasus Gettier perlu mengandaikan apapun sama sekali. Pertimbangkan kasus Gettier yang berbeda dalam hal ini. Karena Chilsom, dalam contoh ini kita mempunyai seorang petani, sebut saja dia Gayle, yang membentuk keyakinannya bahwa ada seekor domba di ladang dengan melihat seekor anjing berbulu lebat yang kebetulan terlihat seperti seekor domba. Namun ternyata yang ada adalah seekor domba di ladang yang berdiri di belakang anjing. Dan karenanya keyakinan Gayle benar. Selain itu, keyakinannya juga beralasan karena ia mempunyai bukti yang kuat bahwa ia mengira ada seekor domba di ladang. Misalnya, ia dapat melihat apa yang tampak seperti domba di ladang. Namun, mengingat kedekatan keyakinan Gayle dalam kasus ini, sulit untuk melihat bahwa hal ini benar-benar mengandaikan adanya keyakinan lebih lanjut. Setidaknya, kecuali kita memahami gagasan tentang pengandaian sangat secara bebas, dan perhatikan bahwa jika kita memahami gagasan pengandaian secara bebas sehingga Gayle dianggap membuat pengandaian yang tidak sah. Masalahnya kemudian muncul kembali tentang bagaimana menjelaskan kasus-kasus pengetahuan yang tampaknya asli seperti yang secara intuitif dimiliki oleh Sally. Setelah diketahui bahwa tidak ada jawaban yang mudah terhadap permasalahan diajukan terhadap penjelasan klasik tentang pengetahuan melalui kasus-kasus Gettier, perlombaan pun dimulai untuk menemukan cara baru yang radikal dalam menganalisis pengetahuan yang dapat dibuktikan oleh Gettier.
Nah, artinya dalam pandangan klasik tentang pengetahuan terdapat satu kondisi yang berhubungan dengan dunia, kondisi kebenaran, dan dua kondisi yang berhubungan dengan kita sebagai agen, kondisi keyakinan dan pembenaran. Dua kondisi terakhir ini setidaknya seperti yang biasanya dipahami, tidak menuntut apapun dalam arti bahwa mereka dapat memperoleh terlepas dari bagaimana keadaan dunia saat ini. Namun pesan moral dari kasus-kasus Gettier ini adalah bahwa Anda perlu menuntut kerjasama yang lebih dari dunia ini daripada sekedar keyakinan yang dibenarkan dari seseorang itu benar jika Anda ingin memiliki pengetahuan. Selanjutnya kembali ke masalah kriteria. Jadi, apa dampaknya terhadap masalah kriteria yang kita mulai? Satu hal yang pasti adalah bahwa kriteria pengetahuan masih jauh dari jelas, dan hal ini mempertanyakan bagaimana gagasan bahwa kita dapat menentukan kriteria tersebut tanpa mengacu pada kasus-kasus pengetahuan yang sebenarnya. Namun, kesimpulan ini mempunyai dua sisi, yaitu jika memang benar bahwa pengetahuan merupakan suatu gagasan yang rumit, lalu bagaimana mungkin kita dapat mengidentifikasi kasus-kasus pengetahuan dengan benar, meskipun kita tidak memiliki pemahaman sebelumnya tentang kriteria pengetahuan? Nah, maka sejak awal proyek epistemologis kita dihadapkan pada teka-teki yang dalam dan tampaknya sulit dipecahkan, yang tampaknya melemahkan prospek kita untuk mencapai kemajuan dalam bidang ini. Adapun untuk ringkasan pada bab ini yaitu salah satu tugas utama dalam epistemologi adalah memberikan definisi pengetahuan. Akan tetapi, masalah kriteria menunjukkan kepada kita bahwa tugas ini sebenarnya sangat sulit dan bahkan mustahil. Yang kedua, di sini secara singkat adalah masalah kriteria. Misalkan kita memulai tugas mendefinisikan pengetahuan dengan menunjuk pada kasus-kasus di mana kita memiliki pengetahuan dan mencoba mengidentifikasi kesamaan dalam setiap kasus. Masalah dengan saran ini adalah bahwa saran ini mengasumsikan bahwa kita sudah dapat mengidentifikasi kasus-kasus pengetahuan. Dan dengan demikian, kita sudah mengetahui apa saja tanda-tandanya atau kriteria pengetahuannya. Sebagai alternatif, kita dapat memulai tugas mendefinisikan pengetahuan hanya dengan melakukan refleksi. Yang ketiga, membahas hakikat pengetahuan dan menentukan esensinya dengan cara itu. Artinya, melalui refleksi kita dapat menentukan apa saja kriteria pengetahuan. Namun, permasalahan yang terdapat dalam saran ini adalah sulitnya melihat bagaimana kita dapat mengidentifikasi kriteria pengetahuan tanpa terlebih dahulu dapat mengidentifikasi kasus-kasus pengetahuan tertentu. Tampaknya kita harus berasumsi bahwa kita mempunyai setidaknya sebagian pengetahuan yang kita pikir kita miliki, atau kita harus berasumsi bahwa kita tahu, terlepas dari mempertimbangkan contoh pengetahuan tertentu, apa saja kriteria pengetahuan, dan itu tidak ada asumsi yang masuk akal. Selanjutnya, kita membahas teori pengetahuan yang sangat berpengaruh, yang dikenal sebagai teori pengetahuan klasik atau tripartit. Menurut usulan ini, pengetahuan harus dipahami sebagai keyakinan benar yang dibenarkan, di mana pembenaran atas keyakinan seseorang terdiri dari alasan-alasan yang baik untuk berpikir bahwa keyakinan tersebut adalah benar. Nah, walaupun pandangan klasik mengenai pengetahuan tampak masuk akal, kita juga melihat bahwa pandangan tersebut tidak dapat dipertahankan. Hal ini diilustrasikan dengan yang mengacu pada kasus-kasus Gettier, yaitu kasus-kasus di mana seseorang mempunyai keyakinan yang benar dan benar, namun tidak memiliki pengetahuan karena kebenaran dari keyakinannya sebagian besar hanya bergantung pada keberuntungan. Contoh yang dapat diberikan mengenai hal ini adalah seseorang membentuk keyakinan sejati tentang jam berapa sekarang dengan melihat jam yang berhenti, yang kebetulan menunjukkan waktu yang tepat. Nah, selanjutnya, tidak ada jawaban yang mudah terhadap kasus Gettier. Tidak ada cara sederhana untuk melengkapi pengetahuan tripartit agar dapat menangani kasus-kasus ini. Sebaliknya, diperlukan cara baru yang radikal dalam memahami pengetahuan, yaitu cara yang menuntut kerjasama yang lebih besar dari seluruh dunia, bukan sekedar keyakinan bahwa keyakinan tersebut benar. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini eh, kita akan ini ya sudah dipaparkan sama Bu Aufa tadi tentang definisi ya, mendefinisikan pengetahuan. Nah, oke, saya persilakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan. Saya persilakan.
Mungkin Bu Ulfa bisa scroll apa ke atas dulu mungkin dari awal. Bisa di scroll. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Tadi di awal Bu Ulfa itu menjelaskan ya bahwa untuk mendefinisikan suatu pengetahuan itu mengalami merupakan satu permasalahan kayak gitu ya. Jadi ada beberapa pakar atau beberapa ahli yang muncul gitu ya awalnya. Karena kesulitan itu, bagaimana caranya? Katanya begitu ya. Jadi ada eh, dimulailah dengan eh, kriteria gitu. Jadi keluarlah kriteria, ada istilah metodism dan partikularism kayak gitu ya. Nah, lewat sini mungkin ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau ingin apa ya, memberi tanggapan kayak gitu ya. Saya persilakan. Eh, Hmm. izin Bu Ulfa, oh Pak Rodi. Oh ya, nggak apa-apa. Boleh Oh salah ya, duluan ya. Oke, silakan. iya iya. Aku tadi maaf ya, sebelumnya izin mau bertanya Bu Ulfa. Ini mengenai yang tripartit Plato. Tadi kalau nggak salah di slide 6. Itu saya kan itu kan berarti dikatakan itu tiga bagian. Maksudnya tiga bagian itu apa ya Bu? Saya dan tadi tuh tiga bagiannya tuh yang satu mana, yang dua mana, yang tiga mana itu saya gagal paham sepertinya Bu. Iya, oke. Terima kasih. Ya, Silakan Bu langsung Ulfa. di ini yang dari Plato ya, Bu Sola, yang catatan klasik tentang pengetahuan atau biasa disebut dengan tripartite tree. Kalau Iya, saya nggak iya, salah itu tiga bagian ya. Jadi iya, pengetahuan itu ada tiga, dibentuk dari tiga, yaitu keyakinan, kemudian iya. benar, dan ada bukti. Itu kalau Oh, nggak salah. oh itu Kalau tiga gimana maksud menurut teman-teman? tiga bagian itu. Tripartit itu berarti Ya, itu ya Bu ya. Oh iya, terima kalau kasih ya Bu ya. iya, Ya, jadi kalau dibuat dalam apa namanya kayak lingkaran kayak gitu ya. Jadi kalau dia punya tiga, kan kita sering ngeliat ya, kalau digambarin itu kalau digambarin dia kayak kalau kita menggabungkan tiga gambar tuh ada irisannya. Jadi pengetahuan itu yang ketiga. Jadi eh, apa? Kita ingin menunjukkan, ingin mengetahui apa namanya? Yang tripartit tadi. Jadi dia terkenal dengan justified true belief kayak gitu kan ya. Jadi ketika dia adalah benar, kemudian kita percaya akan kebenaran itu, kemudian kita justifikasikan ke dalam kepercayaan kita. Jadi kita buktikan dulu kepercayaan kita itu. Kayak gitu ya. Jadi pertama harus benar dulu. Sudah pertama udah benar, baru dia harus believe, harus percaya kita kayak gitu ya. Jadi ada kepercayaannya. Kemudian baru dijustifikasi. Nah, ya benar yang dijelaskan sama Bu Ulfa tadi. Jadi sering dikenal dengan justif true belief. Juga seperti itu ada yang nyebutinnya ya. Oke. Ada lagi? Karena di sini mungkin ini ya Bu Gracia ya, tidak tidak terpoinkan mungkin seperti itu ya, mungkin maksudnya tadi ya. Iya Bu, Oke. bingung aja Bu. Iya. Nah, masih ada lagi? Pak Rodi, silakan. Ya. Kok masih belum jelas tadi yang apa namanya itu metodologis dan partikularisme gitu. Iya. Yang di atas kayak. Hmm. Ya, ini. Kursus menyebut.
pendiri ini seperti metodologis. Semua para filsuf cenderung memulai dengan berpikir bahwa mereka telah mengetahui atau setidaknya mampu mengidentifikasi melalui refleksi fisiologis saja. Apa sih kriteria pengetahuan dan atas dasar ini mereka melanjutkan untuk mengkaji persoalan apakah kita mempunyai pengetahuan atau tidak. Nah, filsuf menyebut penilaian ini sebagai metodologis. Berarti apakah di sini sebenarnya kita itu masih ragu-ragu gitu? Mhm. Eh, Berarti kita tuh sekarang ini sepertinya masih abu-abu juga. Yang mana sih seperti apa pengetahuan itu? Ya. Apakah sekarang ini kita sudah mempunyai pengetahuan atau tidak? Mhm. Kayak gitu ya, sepertinya. Nah, Oke, baik. Yang ingin ditanyakan sama Pak Rodi ini hmm, antara metodism dan partikularism ya, itu benar. Partikulisme. apa, kayak gitu ya sebenarnya, kayak gitu ya Pak Rodi ya. Iya. Oke, menurut Bu Partikularisme Ulfa. daripada sebuah seseorang sedangkan Hmm. partikularisme menurut partikularisme daripada berasumsi bahwa seseorang dapat mengidentifikasi kriteria pengetahuan secara independen dengan memeriksa contoh pengetahuan tertentu, kita harus berasumsi bahwa seseorang dapat dengan benar mengidentifikasi contoh pengetahuan tertentu dan melanjutkan atas dasar ini untuk menentukan kriteria kriteria Pengetahuan. 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 Oke, Mm-mm. silakan Bu Ah, Ulfa yang didapat. eh Gimana? ya, yang saya tangkap sebenarnya dari bab 3 ini kan mendefinisikan, kita kan Ya. mendefinisikan pengetahuan. Tadi langkahnya yang pertama kita harus mengetahui masalah kriterianya dulu katanya kan. Mm-mm. Nah, ternyata tidak cukup jelas dengan kriteria. Malahan katanya tadi kriterianya itu masih sulit diinikan kan, belum jelas juga. Nah, setelah kita tahu kriterianya, kita lanjut ke metodologis dan partikularisme. Sebenarnya kita sekarang ini sedang mencari apa itu pengetahuan gitu. Nah, mau mendefinisikan pengetahuan. Kalau yang saya cari sebenarnya saya agak-agak juga ya gimana menginikan buku ini gitu. Jadi saya tuh cari metodologis apa, partikularisme apa. Kalau saya cari itu metodologis itu lebih ke metode atau cara yang digunakan untuk mencapai sesuatu itu, Pak. Mencapai suatu tujuan. Berarti cara yang kita gunakan untuk mengetahui apa itu pengetahuannya. Kemudian kalau partikularisme itu studi tentang kasus atau contoh spesifik yang digunakan untuk memahami konsep tertentu dan partikularisme ini lebih kepada hasilnya. Jadi metodologi dan partikularisme itu metodologi caranya, cara kita untuk mengetahuinya, partikularisme itu lebih ke studi kasusnya yang nantinya mendapatkan hasil. Menurut saya metodisme dan partikularisme ini masih gimana ya cara agar kita bisa mendefinisikan pengetahuan itu Ya, oke. gitu Ya, menurut jadi saya. jadi benar. Jadi dia tuh punya dua metode untuk menarik apa itu yang disebut dengan pengetahuan atau menggolongkan apakah ini menjadi suatu pengetahuan kayak gitu ya. Jadi kalau metodism atau apa tadi kalau bahasa Indonesianya? Metodisme ya, metodism ya. Nah, metodism ini eh, dia seperti yang disebut sama Bu Ulfa tadi, kan kita kalau ingin mengetahui apa itu pengetahuan, kita ngelihat dari karakteristiknya, katanya kayak gitu ya. Ternyata kita mengalami permasalahan nih untuk menentukan karakteristik dari pengetahuan itu, kayak gitu ya. Jadi bermasalah ketika ingin menentukan karakteristik dari pengetahuan. Sehingga keluarlah ini ada metodism dan partikularism. Nah, kalau di metodism itu ketika memahami karakteristik atau kriteria pengetahuan itu tanpa menarik contoh-contoh tertentu dulu dari pengetahuan. Jadi dimulai dari asumsi kayak gitu ya. Jadi eh, eh, tidak dimulai ya, tidak dimulai dengan asumsi atau tidak dimulai dengan kekhawatiran tidak tahu apa-apa sama sekali. Berarti eh, membedakan dengan partikularisme. Kalau partikularisme mengidentifikasi kasus-kasus itu
berdasarkan kepada kasus-kasus tertentu, atau maksudnya diambil dari eh, mengidentifikasi contoh-contoh tertentu terlebih dahulu, kemudian dikembangkan untuk diambil suatu karakteristik. Ketika kita menemukan karakteristik dari satu pengetahuan, maka kita bisa menyatakan apa itu termasuk ke dalam pengetahuan gitu. Apakah itu adalah pengetahuan? Seperti apa itu pengetahuan kayak gitu. Jadi kalau metodism, eh, ketika seseorang mengidentifikasi karakteristik itu dimulai dengan teori atau diambil dari pakar, ahli kayak gitu ya, atau berdasarkan kepada filosofi tertentu kayak gitu. Nah, jadi lewat sana nanti dilahirkanlah suatu kriteria-kriteria. Itu membedakannya. Maka dia ada kalimatnya tadi itu melakukan secara independen kayak gitu, kayaknya tersendiri kayak gitu ya. Jadi hanya melewat kajian kayak gitu. Nah, sedangkan kalau partikularisme itu pas dimulai dari asumsi. Lewat asumsi akan diambil identifikasinya dimulai dengan contoh-contoh kayak gitu. Itu yang membedakannya. Apa sih apa yang membedakan antara metodisme dan partikularisme ini? Kalau dari sana kan sebenarnya poin utamanya ketika kita mau mendefinisikan dari pengetahuan, kita harus tahu dulu karakteristik dari pengetahuan. Nah, karakteristiknya juga masih bingung nih, mau mencari apa itu karakteristik. Seperti itu ya Bu Ulfa ya tadi ya permasalahannya. Makanya dia ada yang disebut dengan di awal tadi apa ya Bu Ulfa sebutnya ya, problem, permasalahan dari kriteria gitu ya. Jadi kesulitan dalam mendefinisikan pengetahuan itu berawal dari eh, kriterianya dulu yang harus ditentukan kayak gitu. Di mana tadi ya? Nah, ini di masalah ini kayak gitu ya. Jadi antara metodism dan partikularism itu ada juga sih yang tadi Bu Ulfa ada kayaknya tadi ya. Yang metodism, coba cek yang metodism Bu Ulfa. Nah, ini metodism semua ya. Iya, Bu. Ini metodism ya. Iya, masih metodisme. Masih di metodism ya. Iya, Bu. Tidak diasumsikan. Jadi dia memang tidak diasumsikan. Tetapi kalau partikularism itu awalnya pasti ada asumsi dulu. Nah, ketika ingin membuktikan kebenaran dari asumsi dimulai dengan contoh-contoh. Nah, lewat contoh-contoh nanti lahirlah suatu kriteria-kriteria kayak gitu. Jadi itu gambarannya sih yang bisa di ini ya disimpulkan antara metodism dan partikularism. Contohnya ada nggak Bu Ulfa Partikularisme. antara metodism sama Hmm, partikularism ini? Seperti apa contohnya? kayaknya contohnya yang di buku ini loh. Kayak mana coba? Kita Ya, coba kembangkan. contohnya apa ya ini? Mungkin yang contoh hari itu bisa. Hari, yang kuda. Laki-laki, laki-laki. Yang laki les. Mm-mm. eh, Nah, yang membentuk keyakinan tentang kuda. Itu enggak saya masukkan berarti contohnya. Mungkin contohnya itu kalau misalnya yang metodisme dan partikularisme. Jadi kalau metodologi tadi independen atau tersendiri, berarti tanpa teori. Kalau partikularisme berarti nah, kalau partikularisme itu berarti kayak contoh yang hari misal mungkin ya Bu, laki las dia yang memberi nama yang baik untuk kudanya, dia yakin bahwa itu nanti akan menang dan benar bahwa
kudanya menang. Mm-mm. Jadi dari situ kita bisa ngambil kriteria pengetahuannya, ada keyakinan, terus ada buktinya. Tapi sebenarnya belum belum ini sebatas itu karena apa sih belum tidak dengan keberuntungan gitu nah Bu. Oke. Baru mengetahui kriterianya saja yang batas tripartit tadi. Ya, Iya. Mungkin ada Bu, kawan-kawan yang mau lain. ya, menurut saya gitu kan. Iya. Mungkin kalau apa namanya metodologis itu sama dengan kita itu studi literatur, Bu. Mhm. Oh, jadi kan dari ahli-ahli yang lainnya. Jadi kan kita tinggal ini saja gitu. Apa namanya itu? Oh, ini sumbernya dari ini sudah Mhm. ada gitu. Iya. Sedangkan yang partikularisme betul lah dia asumsi dulu. Jadi dari keyakinan sejati kita. Nah, sama kayak kasus si Hari itu sih menurut saya sih. Jadi kan berbeda gitu. Kalau metodologi itu sudah ilmu itu sudah ada gitu. Jadi kita tinggal apa namanya? Oh, dari si ahli ini, di ahli ini. Jadi kita studi literatur lah gitu. Kayaknya seperti itu Iya. pemahaman saya. Benar. Jadi dia memang melalui refleksi filosofi kalau kalimat di buku ini ya, berarti kita melakukan analisis secara independen. Tersendirilah kalau kata kalau bahasanya Pak Rodi tuh kita merangkum lah ya Pak Rodi ya, jadi definisi si Iya, ini, si iya, ini, nah, kayak gitu ya. iya, Jadi tidak betul. ada asumsi. Tapi Nggak kalau ya. particularism itu dimulai dari asumsi. Berarti kita Mm-mm. kayaknya bener ini deh. Untuk melihat kebenarannya, maka kita melakukannya lewat kasus atau lewat contoh-contoh kayak gitu ya, sehingga dilahirkanlah satu apa namanya? Dilahirkanlah satu karakteristik kayak gitu ya, yang akhirnya bisa digeneralisasikan. Jadi sama kayak apa metode discovery sama inquiry. Misal kalau discovery untuk membuktikan sesuatu ya kita harus apa namanya ya kita harus apa namanya mengumpulkan data ya kasus-kasus khusus dulu kita kumpulin kemudian kita olah setelah kita olah dengan apa pembuktian-pembuktian kita data-data kita olah terus kita generalisasikan oh ini misalkan kayak gitu ya nah itu gambaran antara partikularisme sama metodisme ini kayak gitu ya kalau di Pak Rodi tadi nyimpulinnya seperti itu mungkin akan lebih jelas ya sama teman-teman ya sehingga apa sih bedanya antara metodisme ini dengan partikularisme kayak gitu nah itu merupakan eh, cara ya untuk mengambil kriteria tadi ya kriteria dari pengetahuan kayak gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, silakan. Yang lain ada? Mungkin dari saya, Bu. Ya silakan Bu Lina Simbolon. Karena saya kan di bab 5 ada yang nyambung ke sini kata-katanya, Bu. Jadi eh, ini tadi saya yang di mana ya? Pengetahuan apa tadi yang dibenarkan apa tadi ya? Mhm. Nah, itu. Nah, di situ ada kata-kata pembenaran. Nah, nanti di bab saya bab 5 itu ada juga yang pembenaran. Mhm. Jadi di sini eh, di awal kita sudah memahami pengetahuan itu sebagai keyakinan, terus eh, kebenaran, kemudian dibuktikan. Nah, yang jadi apa ya? Se dibilang pertanyaan, tapi sebenarnya sudah terjawab, tapi masih agak ini. Mhm. Yang dimaksudkan pembenaran di sini apa? Pembenaran di dalam pengetahuan ini seperti itu. Oke. Ya, pembenaran dari pengetahuan. Mungkin ada yang ingin menanggapi. Saya persilahkan. Ya, tadi itu yang mana kalimatnya pembenaran? Mm-mm. Paragraf Yang kedua ini mana, ya. Bu? Nih, Ini yang Yang ini, yang mana? ini yang yang ini, miring-miring ini yang, tulisannya. Oh, yang ini. tapi apa kembali tambahan ini?
Jawaban wajar terhadap ini Ini ada sering dianggap berasal dari Plato adalah bukan bahwa sebenarnya alasannya yang dibutuhkan adalah adalah benar. Pembenaran untuk pembenaran untuk keyakinan keyakinan seseorang. seseorang, Bukti di bukan mana bukti. hal ini dipahami sebagai memiliki alasan yang baik untuk berpikir bahwa apa yang diyakini adalah benar. Bukti. Oke, nampaknya. Pembenaran mungkin bukti mungkin buat kawan. Kan ya. Bukti mungkin. Pembenaran untuk keyakinan seseorang. Oh, Berarti harus apa ya? ada Jadi, bukti. Bukti. iya, Bukti harus ada bukti dari setiap Buk- pernyataan yang dikeluarkan oleh seseorang. Jadi mungkin itu yang dikatakan dengan pengetahuan yang dibenarkan itu. Harus ada eh, pembenaran. tapi kalau menurut saya sebenarnya bukan ada bukti. Itu sebuah keyakinan, meskipun tidak ada bukti, itu dianggap benar gitu. Nah, gimana caranya itu? Hmm. Heeh. Kalau dia sudah ada bukti, berarti dia udah pengetahuan berarti kan? Tapi Mhm. ini kayaknya dia keyakinan, dia yakin sekali, tapi dia nggak bisa membuktikan. Tapi ada pembenarannya kayak gitu. Nah, gimana itu bahasanya? Itu kalau Pembenaran untuk kalau keyakinan seseorang. Kalau menurut aku ah, itu ah, bisa jadi itu sebenarnya adalah pendapat pendapat orang lain yang memang kalau sudah ada pembenaran yang merupakan dia menjadi sebuah keyakinan yang itu yang dikatakan memiliki pembenaran tadi. Jadi harus ada bukti intinya itu. Hmm. Iya. Jadi kalau dia ingin menjadi suatu pengetahuan itu harus ada pembenaran kayak gitu kan ya bahasa lainnya ya. Jadi kalau dia belum ada pembenaran mungkin masih ragu kita ya masih jadi asumsi kayak gitu ya. Jadi butuh pembenaran. Ya kalau misalkan kalau kita ngomong ya kan benar kan kamu dengar kan nah, kayak gitu kan kita butuh pembenaran dari seseorang walau cuma satu orang kayak gitu ya tapi ada yang melakukan justifikasi terhadap pernyataan kita. Jadi pembenaran kalau ya kan kamu lihat kan kemarin seperti Iya, itu berarti tapi kan sedikit Hmm. pembelaan berarti. iya Ada jadi yang membela, eh, ada yang pendukung gitu. iya Oh, bisa jadi juga. Nah, itu kan iya pendukung Ada gitu. dukungan. iya jadi Pembelaan. ada yang Banyak itu. membenarkan kayak gitu ya. Ada Ya, yang membenarkan. Jadi itu yang disebut nah, pembenaran. Jadi itu kamu kan. iya ketika misalkan nggak tahu saya nggak ada lah nggak bisa asumsinya tadi dipercaya kayak gitu ya karena dia tidak memperoleh pembenaran. Itu kan biasanya terjadi seperti di kasus-kasus sidang gitu kan, pembenaran gitu. Legalitas lah ya. Heeh. Misalnya sidang-sidang apa kan kebanyak pembenaran kan ada yang ya, ini ya. Nah. Kadang nggak bisa menunjukkan bukti, Legalitas. tapi ada pembenarannya gitu. Nah, gimana? Iya, nah, iya. Jadi Sebuah eh, proses sebuah negara saja untuk merdeka kan perlu adanya orang yang mendukung pengakuan. dalam negara itu Iya, jadi untuk pengakuan kayak gitu. pengakuan. Iya. Jadi eh, makanya pengetahuan itu ada justifikasi kayak gitu ya. Jadi pembenaran justifikasi itu. Jadi walaupun justifikasinya mungkin cuma satu orang, dua orang, tapi sudah ada yang yang menyatakan Hmm. pembenaran terhadap misalnya kalau tadi asumsi misalnya kayak gitu ya. Makanya tadi kalau dia adalah sebuah asumsi, kita perlu melakukan apa namanya pembuktian melalui contoh-contoh. Tapi kalau dia kalau dia metodism tadi ya, kita tinggal melakukan kajian secara filosofiah saja kayak gitu untuk melahirkan dia sebagai suatu pengetahuan. Nah, itu. Jadi pembenaran di sini penting sebenarnya kayak gitu ya. Jadi sama kalau misalkan kita di kelas aja mungkin di kelas aja misalkan ada jawaban siswa eh, ada yang sama jawabannya nanya ke siswa kan ya misalnya ada si A maju ke depan yang lain gimana jawabannya sama nggak kayak gitu berarti si siswa yang maju ini butuh butuh pembenaran kan terhadap Ya, apa yang dia lakukan kayak gitu udah bener belum kayak gitu atau siswanya diajak melakukan pembuktian dalam matematika sama enggak dapatnya seperti si kelompok satu bagaimana dengan kelompok dua. Nah, itu bentuk sederhana kita, walaupun kita hanya melakukan pengulangan pembuktian, misalkan kayak gitu ya, bukan melakukan benar-benar melahirkan satu pembuktian, tapi kita
melakukan pembuktian ulang kayak gitu kan. Kalau dalam belajar kan kita jarang sekali melakukan pembuktian dengan benar-benar melahirkan sesuatu yang baru, tapi pasti mengulang pembuktian kayak gitu. Tetap kita membutuhkan pembenaran kayak gitu. Jadi ketika ada satu dua kelompok dengan jawaban yang sama, mungkin kita bisa sepakati ini loh, iya benar ini jawabannya kayak gitu. Nah, kalau ada yang tidak, berarti eh, dia perlu klarifikasi kayak gitu ya. Kenapa yang saya begini? Salahnya di mana? Itu kelanjutan ya dari Ya. pembenaran. Kayak gitu mungkin ya Pak Roni. Gimana? Iya, sepertinya seperti itu sih, Bu. Iya, yang namanya pembenaran ya. Tapi kan kadang juga, ya sama juga sih, itu seperti mencari pendukung juga kan. Iya, Tapi kan kadang-kadang belum tentu juga bahwa banyak pendukung itu bakal benar gitu. iya. Nah, jadi klarifikasi itu kayak juga betul siapa tuh yang sedikit tadi dia yang benar gitu kan. Oke. Iya. Makanya untuk menjustifikasi itu nanti setelah ini nanti ada prinsip dan sebagainya mungkin tas siapa yang dapat. Enggak sembarang yang bisa menjustifikasi kayak gitu kan ya. Jadi misalkan Hmm. melakukan pembenaran ini entah ahlinya bukan atau benar ya nggak bisa langsung diakui kan kebenarannya. Maka pembenaran pun nanti harus memperhatikan siapa yang melakukan justifikasi terhadap asumsi atau terhadap sesuatu itu. Jadi misalkan sama kayak kita ya, ketika kita membuat suatu instrumen kayak gitu, kita perlu memvalidasi kayak gitu ya, perlu memvalidasi itu instrumen. Nah, yang memvalidasinya pun harus ahli kan di bidangnya kayak gitu, baru bisa kita mengakui kebenaran dari instrumen kita. Tapi kalau yang memvalidasi misalkan ini adalah soal matematika, divalidasi dengan bukan orang ahlinya di bidang matematika pasti diragukan kan? Apa benar apa ini soalnya jadi seperti itu. Jadi Ya. yang membenarkan juga nanti akan kita bahas seperti apa yang disebut dengan proses dari pembenaran ini siapa orangnya yang melakukan pembenaran kayak gitu ya. Itu juga menjadi perhatian nantinya. Hmm. Makanya kata Pak Rodi tadi kan belum tentu setelah dinyatakan iya disepakati apa iya bener kayak gitu ya bisa dianggap kayak gitu kan ya Hmm. dianggap nanti dilahirkan jadi suatu pengetahuan kayak gitu ya jadi itu juga Tapi Bu, kadang kita kan apa tadi butuh justifikasi ya. Jadi dari para ahli lah istilah. Nah, Mm, kadang-kadang juga kan para ahli bisa jadi berbeda pendapat gitu. Nah, benar kan banyak kita kasus-kasus kan, si ahli, padahal sama-sama ahli gitu atau sama-sama iya profesor lah, bisa jadi iya berbeda pendapat. Nah, karena kita kan yang ahlinya saja bisa berbeda pendapat, mm-mm. bagaimana kita gitu? Iya benar. Kalau nanti jadinya nanti masuk ke teori apa namanya Mm-mm. evaluasi jadi kan ya kalau Iya. pembenaran kayak gitu kan ya. Makanya kalau Mm-mm. misalkan memvalidasi itu ada beberapa teori itu diminta ganjil kayak gitu, nggak ada diminta genap kayak gitu ya orangnya. Jadi tiga, Hmm. lima, Jadi yang banyak juga iya jadi suara tetap terbanyak. seperti iya tetap seperti suara terbanyak jadinya Pak Rodi kayak gitu. Jadi nanti akan ada mungkin ya belajar itu nanti. Jadi Oh iya, tetap iya. seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kekhawatiran dari Pak Rodi, iya nggak semuanya benar, nggak semuanya bisa langsung kita kita dapat, kita terima ya apa yang menjadi asumsi kita. Tapi juga kan muncul kekhawatiran dari kita ya, benar nggak ya? Nah, itulah Mm-mm. yang namanya pengetahuan. Ketika kekhawatiran itu muncul, berarti benar kita sedang bertambah pengetahuan kita. Kita punya pengetahuan. Mm-mm. Tetapi kalau kita langsung terima-terima aja, itu diinin juga ya. Karena kan di awal kan kita Mm-mm. sebut tuh, ketika kekhawatiran tuh muncul, kemudian keraguan itu muncul, itu artinya kita sedang melakukan justifikasi. Berarti kita sudah melakukan Mm-mm. pengetahuan kayak gitu. Itu muncul Mm-mm. pengetahuan dalam dalam diri kita kayak gitu ya itu Iya. apa namanya awal mulanya pengetahuan itu muncul kayak gitu Iya, iya, iya. itu ya Bu Lina ya mungkin ya yang apa makna Iya, dari Bu. pembenaran di sini oke masih ada lagi saya persilakan setelah ini apa lagi Bu Ulfa ada tentang apa lagi permasalahannya di bab ini yang Yang eh,
Ya. Sus. Setelah ini, Getir. Getir. Kasus Getir Getier. Ah ya, Iya. getir. Getier yang ini sebenarnya Kupas oh dulu Bu, getir iya ini. heboh Kurang. get, katanya heboh kan. Iya aku tuh agak ini ya Sebenarnya apa Getir seheboh ini? apa Aku sih? belum maksud. Sama. Seheboh Getir seheboh Maksudnya apa apa kasus ini? Getier Getir ini? ini apa Heeh. tadi? Getir Heboh ini kan kasus ya katanya. menentang ya menentang yang siapa tadi yang GTF tadi yang kebenaran, Oh, iya, yang menentang yang catatan metodisme klasik dan tadi, itu ya. menentang Aman. Menentang ya yang pernyataan dari Plato, Yang yang dari tripartit tadi. ya menentang yang tripartit yang GTB tadi yang justified true belief. True belief. Ya. contoh tadi kan maju Ya, kasih tadi catatan klasik apa yang sekarang dikasih kasus Getier menghancurkan catatan klasik tadi ya. ya mengaturkan catatan klasik yang ditulis oleh siapa tadi Aris dan Plato. Jadi ya menentang tentangannya tadi Yang apa tentangannya itu justified Mas ya? true belief. Heeh. Dia itu menentang kalau kepercayaan yang benar yang dapat dibenarkan. Maksudnya tidak cukup dengan itu saja, maksudnya. Harus ada yang lebih lagi dibanding itu. Sih kalau nggak salah. Hmm. Contoh-contohnya tadi kan yang ada yang contoh-contoh yang melihat jam yang salah, terus apa tadi? Ada yang melihat domba di seberang di ladang tapi ternyata bukan domba, ternyata yang itu tadi yang anjing berbulu lebat. Sebenarnya itu benar ada, tapi di belakangnya anjing tadi gitu. Mana dia Itu tadi kan ya? Ada banyak contoh contoh. Terus ada yang iya. contoh Madonna. Kalau Jadi dia contoh tuh contoh tidak cukup katanya hanya mm-mm. justified, true, dan believe. Tapi Jadi harus dilihat perlu apa juga lagi? apakah iya Jadi ya karena perlu itulah dia menjadi heboh tuh karena menentang. tidak cukup ya karena Dia dia menentang menentang. itu kan. Terus apa Mm-mm. yang jadi ininya itu maksudnya konklusinya dia itu. Jadi harus bagaimana gitu kan? Dia itu menulis catatan yang singkat tapi menimbulkan kehebohan. Nah itu kok jadi heboh seheboh. Seheboh Seheboh itu. apa? Maksudnya Karena ada dia udah kalimatnya yang membuat kontra itu apa sih? Waktu saya lihat tadi menentang itu, terus dia pasti ada mengemukakan opini baru gitu kan, bahwa harusnya seperti ini. ini jadi Gettier ini mengemukakan beberapa contoh, katanya menunjukkan bahwa Mhm. seseorang itu dapat memiliki kepercayaan yang benar dan dibenarkan, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang sebenarnya. Contohnya tadi kan yang melihat jam yang salah, kebetulan melihat Mhm. pas dia sering turun jam segitu, misalnya kan kebetulan dia Mhm. turun jam segitu yang Mhm. Pak John tadi. Mhm. Terus yang Mhm. apa tadi yang melihat domba yang katanya domba tadi Mhm. Mhm. sebenarnya itu bukan domba tapi anjing yang berbulu lebat katanya. Mhm. Sebenarnya dombanya ada tapi di belakang yang anjingnya tadi Iya. yang gitu itu contohnya. Jadi orang tuh Jadi, punya keyakinan yang benar tapi pengetahuannya yang salah ya oh, gitu sih. agak lebih ini ya dari contoh itu. tambah put Tambah pening lagi. Masa Jadi gara-gara itu Iya sih. heboh? Iya, Mana mungkin. makanya saya pikir kok Karena Kayaknya seheboh itu. ada mungkin memang. Ada pernyataannya Ya, yang ada mungkin pernyataannya. Ya, melanggar opini dia. melanggar Ah, keyakinan yang memang sudah ditetapkan di awal ya, gitu. Nah, karena kalau tapi aku tuh apa? kalau berdasar kalau kasus contoh jam, misalnya tahu oke lah dia salah misalnya itu jam itu kan, misalnya udah gelap masih jam 4 sore kan, ya berarti ini bukan lagi jam 4 sore bisa kita perbaiki maksudnya kan seperti itu. Nggak mungkin udah malam jam itu jam 4 atau salahnya itu seperti seperti tapi apa. Tapi agak ini kebetulan kita tadi Pak Dodi. kebetul.
Entah juga, kebetulannya mungkin tadi itu. kita, oh iya, mungkin kita ini kan kalau di sana mungkin perbedaan musim atau apa kan, jadi sulit membedakan antara jam 4 mungkin dengan jam 2 jam 6 mungkin bisa terjadi. Kalau kita di sini kan antara jam 4 dengan jam 6 kok udah jelas sekali nampaknya kan perbedaannya itu. Ah, mungkin itu yang bayangan kita, bayangan di kita mungkin Kalau nggak yang sama di sana. Mungkin di sana kan udah jam 12 malam berasa masih sore gitu kan. Ah, kan perbedaan-perbedaan itu bisa jadi. Mungkin dia contoh, aku agak nge-lag juga. Kok kayak kalau jam itu rusak kan seharusnya kita tahu kayak perbaiki ya. Atau kebet ada perbandingan jam yang lain nih kan. mana tadi yang Pak ini ya? Iya, iya. Eh, Belum, maksudnya ini kasus tadi nah, Gettier ini ini belum contohnya dapat yang Pak John tadi. intinya sih sebenarnya. Agak masih apa? Keberuntungan kebetulan gitu nah Pak. Iya, Jadi dia ini suatu pengetahuan yang benar, iya. tapi hasilnya tuh dari suatu kebetulan. Jadi menurutnya itu tidak Mm-mm. tidak itu tidak menggambarkan pengetahuan kalau dari Mm-mm. kebetulan. Cuma jadi ke Itu bawah sih saat itu mungkin pukul delapan Ibu dua bisa puluh namakan pagi. Bu. Tolong kami. Keyakinan karena saya itu keyakinan aja benar karena dia pada alasan yang bagus misalnya biasanya. Padanya seperti ini jadi dia tahu Dia, bahwa waktu sudah tepat. Hmm, dia ini turun pas waktu karena kebiasaan dia turun tuh pada saat pukul 8.20 8. pagi. Kebetulan jamnya berhenti pas 24 jam yang lalu gitu nah katanya. Jadi karena kebetulan. Iya. Jadi Iya, Getir ini memberi dua alasan kenapa dia tidak mendukung ya, tidak Hmm, mendukung dari eh, Plato tadi ya, ini ya dia tidak mendukung hmm, si Plato tadi kayak gitu ya. Katanya karena kasus yang pertama itu masalah kebetulan katanya kayak gitu ya. Jadi masalah kebetulan itu yang membuat dia kayaknya salah nih teori yang kamu sebut tadi. Eh, Walaupun terbukti kayak gitu, tapi itu kan kebetulan katanya kayak gitu loh. Nah, hmm, jadi hmm. gambaran itu yang pertama. Terus yang kedua, si Getir ini katanya yang tadi dia contohkan yang domba kayak gitu kan ya. Jadi kita bisa memberi keyakinan yang keliru. Jadi kalau kita membuka membuka keyakinan yang salah, membuka peluang untuk menghasilkan suatu keyakinan yang salah jadinya kayak gitu dia bilang kayak gitu. Jadi ketika seseorang tuh apa namanya melakukan menyebutkan suatu kepercayaan, pembenaran kayak gitu ya, itu bisa keliru katanya kayak gitu. Nah, itulah yang kasus dari Getir ini. Jadi dia mengangkat dua dua alasan mengapa dia tidak mempercayai eh, yang disebut sama Plato tadi kayak gitu. Karena yang pertama masalah kebetulan, terus yang kedua bisa menyebabkan kita meyakini sesuatu yang keliru kayak gitu. Yang keliru Hmm, yang dia contohin tadi adalah tentang domba kayak gitu kan ya. hmm, hmm. Jadi ketika dilihat wah itu bisa ya jadi yang tentang keliru kayak domba. gitu. Hah? Apa? Nah, tadi yang domba ya. Domba Oh ya kayak ini, Bu. masalahnya. Yang ya domba tapi sebenarnya itu adalah anjing yang berbulu lebat katanya Iya, tapi yang sebenarnya itu mirip-mirip. anjing. Padahal orang udah yakin itu adalah domba. Nah, jadi ketika meyakini sesuatu yang bisa membawa peluang keliru, katanya kayak gitu loh. Walaupun itu kan dilihatnya itu membuka ke peluang untuk melakukan keyakinan yang salah. Nah, lewat itulah si Getir ini saya tidak yakin kalau kalau ini adalah bisa dianggap sebagai suatu menentang dari yang dinyatakan oleh Plato. Makanya dia kan hanya mengambil sedikit kasus kayak gitu ya dengan alasan kebetulan serta alasannya yang kedua itu yang disebut dengan falibilitas. Falibilitas tadi itu membuka peluang bagi keyakinan yang salah. Nah, itulah alasan dari si Getir ini. Makanya dia jadi heboh nih kayak gitu ya karena dia hanya mencontohkan segelintir tapi dia nyebutin beberapa kondisi-kondisi yang alasannya mengapa dia menentang. Nah, itu jadi seperti itu. Artinya dia sebenarnya tidak mau ya
ada kok yang salah begitu. Ngapain kita percaya itu? Mungkin seperti itu ya, makanya dia menjadi apa namanya? Menjadi pembahasan di sini ya gitu. Itu gambaran dari kasus Getir ini. Jadi dia nampaknya di cerita itu kan dia nggak menyebutkan terlalu gamblang gitu ya. Jadi contoh-contoh di jam tadi ke domba itu seperti semacam apa ya? Apa memang seperti itu, Mas? Apa dia opininya itu langsung tegas itu, Bu, si kasus GTR ini? Apa dia memang mengandaikan itu seperti jam itu tadi Iya, si tapi kalau lihat kan memang ini sih yang dia publikasikan gitu, yang dia tulis itu kayaknya iya, pengandaian ini sih. iya, Heeh. benar. Hanya pengandaian ini yang Nah, ditulisnya. tapi heboh itu. Iya, karena dia ngambilnya di sisinya sedikit kayak gitu ya, bagian Heeh. kan sedikit, tetapi dia langsung menentang semuanya kayak gitu Oh, kan ya. jadi Itu maksudnya kan dari dua ini kena semua. iya, dia bilang begitu dari semua ini. Maksudnya kalau kasus apa namanya kuda itu kan terbukti katanya kayak gitu kan ya. Tapi itu kebetulan katanya kayak gitu. Makanya ketika dia dilakukan pembuktian, kemudian percaya itu benar, tapi tidak bisa dijadikan sebagai suatu general dalam pengetahuan. Makanya dia sebut dia nggak percaya itu kayak gitu. Makanya jadi pembahasan si Gettier ini kayak gitu gambarannya. Hanya beberapa kasus yang memang ada sama kayak jam tadi ya. Dia biasa turun pukul 8. Ternyata jamnya mati kayak gitu ya. Terus tapi dia percaya, tapi tepat mungkin ya saat itu pukul 8 kayak. Nah, itu hanya kebetulan Sangat katanya. kebetulan, Hanya kebetulan, kebetulan yang sangat, kebetulan katanya kebetulan yang sangat gitu. kebetulan. Jadi dia udah percaya, oh iya, berarti ini padahal padahal itu adalah apa namanya alatnya yang terjadi permasalahan. Itu sama kayak yang domba tadi. Jadi di sana ada katanya membuka peluang bagi keyakinan untuk salah katanya seperti itu. Makanya kasus Getir ini menjadi pembahasan kayak gitu. Itu gambarannya ya. Berarti, Bu ya, Ya. berarti pada masa itu ya, eh, berarti orang itu memang percaya sekali dengan hal-hal yang sifat-sifatnya mungkin mitos lah kata kita kan. Hmm. Ini apa klinik ini beruntung ya, apa yang keberuntung itu tadi kayaknya percaya sekali gitu. Apa beredar udah jadi keyakinan sejati gitu. Maksudnya semacam itu Sekarang aja pada masih saat itu. banyak yang percaya token-token judi itu kan. Ya, ya kali ini kan di kita, sis. Sekarang aja masih masih beredar. Mau nomor Ya, gacor katanya kan ya. nomor ini. Itu kan Berarti juga. Nomor togel. makanya ya Togel. makanya nampaknya kita harus baca buku ini deh, suruh orang-orang ini. Iya, Iya, maksudnya gitu. kan ini sekali maksudnya kan. Iya. Mm-mm. Jadi dari sini Waktu kita itu akan tahun 1993. apalagi Bu Ulfa yang membahas lagi setelah ini di masih ada. Apa kesimpulannya yang bisa diambil? menanggapi Oh, tanggapannya menanggapi kasus terhadap GTR. Gatier ini. Apa Tapi tanggapannya? tidak ada di sini pun katanya tidak ada cara mudah untuk menanggapi kasus GTR. Sejak Iya. artikel GTR pada tahun 1963, banyak teori pengetahuan yang berbeda telah dikembangkan. Tapi untuk melakukan penyelesaian pengetahuan tidak dapat dibuktikan oleh GTR. Jadi katanya tidak pula bisa ditanggapi kasus GTR. Tidak mudah katanya menanggapi. Tapi ada satu lagi sih dari kasus GTR ini menurut saya, dia kan menolak lah itu tadi. Oh, apa balik lagi ya? Maksudnya kan dia yang diinginkan tuh lebih dari ini, maksudnya lebih Iya, dari. benar. Ya, Nah, katanya lebih lebih jelas lebih lagi. jelas lagi dia tidak mau masuk sama-sama kabur harus ini. Jadi dia juga nggak menolak misalnya banyak pendukung gitu kan banyak pembenaran. Nah, dia nggak Ya. mau juga gitu. Jadi itu harus harus oh inilah maksudnya buktinya gitu ya. Iya. Harus betul terbukti gitu. Berarti dia ini pengetahuan itu tidak didasari oleh suatu keyakinan yang benar saja, tidak hanya dari keberuntungan, tapi harus berasal pula dari asumsi yang tidak didasarkan pada asumsi yang salah, gitu maksudnya kan. Iya,
Tapi nggak bisa juga kita nyebutnya kayak gitu, karena tanggapannya tuh nggak juga ada penjelasan yang kayak gitu ya. Para filsuf-filsuf yang dulu juga nggak berani Iya. kayak gitu kan ya. Iya. Harus Kita itu ini ya. khawatir juga nanti jangan-jangan asumsi asumsi yang salah beberapa yang atau yang akan datang itu jadi benar gitu. Nah kan Jadi kita nggak tahu katanya juga di ya sini sekarang. Heeh, Terbukti ini gitu. terbukti kan di gitu. bab 3 ini katanya nanti akan dibahas lebih lanjut di bab 6 ada. Siapa nanti bab 6? Saya yang Bang Nom. Pak Rodi. Nanti ada alur Iya, yang Heeh, iya iya gitu. katanya ada ditulis nanti lebih lanjut dibahas di bab 6. iya nanti ada alurnya, nanti alur Mm-mm. pembuktian tuh kayak mana yang disebut dengan justifikasi itu sampai di Mm-mm. mana nanti akan ada kayak gitu. Jadi kasus Getir ini pun memang agak susah kayak gitu ya untuk bisa dibuat satu Mm-mm. penentangnya atau apa namanya, mm, eh, membenarkan Plato misalkan kayak gitu ya, tetapi ada Mm-mm. kelanjutan dari Plato ini nanti kayak gitu ya, yang akan Mm-mm. memperlihatkan apa namanya, seperti apa tanggapan-tanggapan terhadap kasus Gettier ini kayak gitu, gambarannya seperti Mm-mm. itu nanti ya. Itu oke. Nah, itu. Nah, yang perlu kita sikapi kayak gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita kalau misalkan memberi keyakinan kepada siswa, melakukan pembenaran terhadap siswa, itu perlu kita kita sikapi ya, karena kita sudah tahu oh sesuatu itu dinyatakan sebagai sesuatu yang bisa dipercaya dengan kondisi seperti apa kayak gitu ya, di dalam pelaksanaan pembelajarannya nanti seperti apa kayak gitu ya, yang perlu kita sikapi. Kalau kita kan kalau ngelihat contoh-contoh kasus yang ada di buku ini, kita berharap kita bisa apa ya, mengintegrasikannya ke dalam suasana sekarang, pada posisi sekarang kayak gitu ya, karena kan posisi dahulu itu ya kadang-kadang nggak masuk akal juga sama kita, yang mungkin sekarang kita nggak akan pernah lihat kondisi itu ya, seperti misalnya kayak domba tadi kan, anjing berbulu lebat itu mana paham kita sekarang kondisi kayak apa kayak gitu kan. Iya Nah, kan? itu, iya. Iya, Nah, kan jadi itu kita harus tadi. tetap kita coba deh kita integrasikan. Kalau di kondisi sekarang itu seperti apa ya? Jadi ketika dia samar-samar kita nggak bisa langsung nyebutin ya benar hasilnya begini atau melakukan Mm-mm. pembuktian banyak hal kayak gitu ya. Atau kita hanya kaku dengan satu pembuktian. Misalnya kayak membuktikan lingkaran ya. Ya udah susun aja dia dalam bentuk ketika dia mendekati persegi panjang. Nggak bisa juga kaku seperti itu kayak gitu. Kalau anaknya mau Mm-mm. susun, saya bisa dapat susunan kayak apa Bu? Kayak kayak segitiga atau saya susun jadi seperti jejar genjang kayak gitu kan ya. Jadi nggak bisa juga seperti itu. Akan ada bentuk pembenaran-pembenaran lain yang tidak bisa kita sebut. Ya udah kamu susun aja dengan arah bentuk seperti mendekati bentuk persegi panjang. Jadi nggak bisa juga digituin siswanya. Siswa Mm-mm. bisa, oh iya saya bisa, Bu ini ternyata bisa disusun loh, Bu, dalam bentuk persegi apa namanya segitiga atau jejar genjang kayak gitu ya. Atau saya dapat dalam bentuk trapesium, Bu. Jadi dia mendekatinya banyak hal kayak gitu untuk melakukan pembuktian. Kayak gitu ya, karena kalau cukup dengan satu pembuktian, ya kadang-kadang masih ada yang ragu nih, Getir masih meragukan kayak gitu ya, apa pengetahuan atau lahirnya pengetahuan itu kayak gitu ya. Apakah dia Mm-mm. bisa disebut sebagai pengetahuan katanya kayak gitu ya. Jadi itu yang perlu kita sikapi mungkin ya dalam melaksanakan pembelajaran, seperti apa peran dari filosofi ini kayak gitu. Itu Mm-mm. ya. Ada yang mungkin yang ingin menanggapi? Saya persilakan. Masih ada? Enggak ya, ini yang Eh, ya, silakan. ah, iya, Bu. Berarti itu maksudnya contoh yang di dalam sekolah itu seperti kita tidak membiarkan kita tidak membatasi siswa untuk melakukan pembuktian terhadap suatu materi, misalnya suatu teorema atau suatu rumus itu hanya dengan satu cara. Bisa kalau siswa menemukan cara yang lain bisa apa tuh kita terima juga gitu, kita arahkan terus apa tuh ya itu seperti itu ya Bu ya. Iya, artinya kan enggak apa ya, mungkin jangan terlalu oh cukup dengan satu ini. Tapi kalau kita bebaskan kayak gitu, mungkin ada pemikiran-pemikiran lain dari siswa. Tapi kalau salah, ya tetap kita harus nyatakan kayak gitu ya, kelirunya di Oh, mana, ininya di mana, kayak gitu kan ya. iya. Jadi Iya.
kadang-kadang kan kalau pengalaman saya ngelihat ya, kalau mahasiswa S1 itu disuruh membuktikan apa namanya luas lingkaran saja kayak gitu. Semuanya tuh arahnya tuh bentuknya tuh bentuk persegi panjang semua kayak gitu. Mungkin akan lebih mudah ya kalau memang membentuk dari persegi panjang. Tapi pas ada saya coba penelitian di SMP ya, suruh anaknya nyusun, terserah kamu mau susun dengan bangun datar apa yang kamu ketahui. Ternyata banyak. Bisa didekati dengan segitiga, katanya ada yang buat dalam bentuk jajar genjang, ada yang buat dalam bentuk trapesium. Ternyata mereka bisa berpikir lebih dari yang kita bayangkan ketika perintahnya itu nggak monoton kayak gitu kan ya. Asalkan ya benar, prosedurnya benar, kita anaknya bisa menyatakan kebenaran kayak gitu ya. Jadi yang tadi, jadi percaya akan kebenaran, percaya lewat belief, lewat true dulu kebenaran, terus dipercaya, kemudian bisa dijustifikasi. Untuk sementara hanya sebatas itu, yaitu yang bisa kita lihat. Sama, jadi kayak tadi kalau ada sesuatu yang menurut kita tadi kan kalau getir kan oh iya ternyata salah apa membuka peluang ya, membuka peluang untuk membentuk keyakinan yang salah jadinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya terlihat itu dalam bentuk ada kayaknya ini akan salah, ya harus dilakukan pembenaran kayak gitu. Jadi jangan oh ya udah bener bener kayak gitu ya. Jadi anaknya diiniin. Nah, itu juga perlu diperhatikan kayak gitu ya. Jadi jangan sekedar setelah disuruh anaknya melakukan eksplorasi, ketika dia salah ya harus tetap dibuat pembenaran, justifikasinya apa, benar, salah, harus tegas kayak gitu ya. Jadi ketegasan itu kan penting nih, kata Getir kan dia kan sebenarnya ingin ketegasan. Kalau masih ada eh, apa namanya bentuk lain, kenapa yang ini nih kamu anggap benar kayak gitu. Ini bentuknya kasusnya ada loh yang lain seperti ini, saya bisa buktikan kalau itu tidak benar katanya kayak gitu kan ya. Jadi di kasus Getir maka nanti akan ada kelanjutan ya di sini. Seperti apa caranya menjustifikasi itu kayak gitu ya kelanjutannya di sana. Oke, jadi seperti itu ya Bu Gracia ya. Iya, iya, Bu. Yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada, coba nanti apa setiap materi yang sudah kita pelajari, kita coba untuk membuat relevansinya ya dengan kondisi kita sekarang. Karena memang kalau akan sulit sih kalau kita tidak menghubungkan atau apa ya ngambil relevannya dengan kondisi sekarang supaya mudah nantinya ketika kita ingin menerapkan beberapa teori-teori dari filsafat ini, filsafat ilmu ini di dalam pelaksanaan pembelajaran kita ke dalam pembelajaran di kelas kah atau dalam dunia pendidikan, minimal dalam dunia pendidikan ya kalau kita tidak bisa mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Karena memang nggak semua ya, nggak semua nantinya seluruh konsep-konsep yang filsafat ini akan mudah kita integrasikan atau kita akan relevansikan ke dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas tuh memang agak sulit ya. Setidaknya kita tahu nih dalam apa dalam dunia pendidikan kayak gitu ya ada keterkaitannya antara filsafat ilmu ini. Nah, itu gambarannya untuk hari ini ya. Terima kasih Bu Ulfa yang sudah merangkum materi di chapter 3 ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi aktif ya di kegiatan apa namanya mata kuliah kita ini. Minggu depan siapa lagi? Saya, Bu, Chapter 4 ya, tentang struktur pengetahuan. struktur pengetahuan. Oke, di chapter 4 tentang struktur pengetahuan ya. Kalau di sini kita membahas tentang karakteristik pengetahuan ya, dimulai dari karakteristik dan bagaimana cara mengambil karakteristik itu sehingga kita bisa mendefinisikan suatu pengetahuan. Sekarang kita mau lihat minggu depan struktur dari pengetahuan itu seperti apa. Oke, hari ini masih ada yang ingin disampaikan, saya persilakan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, cukup hari ini sampai di sini. Mohon maaf untuk salah dan hilaf. Oh iya, saya lupa. Kelas kita kan di semester ini di luar dari perkuliahan filsafat ya. Kita kan di semester ini kan harus melakukan 1 kali tatap muka ya.
di setiap satu semester kan 2 kali ya. Sebelum UTS itu biasanya 1 kali tatap muka. Nah, kalau saya lihat jadwalnya itu tatap mukanya akan ada di bulan puasa jadinya, karena kan minggu minggu depan kan sudah terakhir ya, minggu terakhir apa untuk menuju bulan puasa ya, begitu Ramadan ya. Nah itu apakah bersedia untuk offline-nya di bulan puasa atau bagaimana seperti itu, supaya saya bisa apa berdiskusi dengan dosen-dosen lain, nanti hari Senin akan ada rapat prodi kayak gitu Bu, itu ya. yang tatap muka itu satu mapel, satu mata kuliah, satu kali gitu kan? Satu mata kuliah 1 kali. Yang pertemuannya. Iya, Iya, gitu. iya, Ya kan? sesuai jadwal. Berarti hari kayak misalnya ini kan kita kuliahnya Jumat Sabtu, berarti bisa di Jumat Sabtu eh, berikutnya gitu ya. Ya, tapi ketemu di Oh. kelas kayak gitu. Tapi di ketemunya tatap muka. Ya, seperti itu. Itu sebelum UTS kan? Iya, biasanya itu di pertemuan ke-7 atau pertemuan ke-6. Kan hari Minggu ini kan kita pertemuan keempat. Nah, paling pertemuan minggu depan itu pertemuan ke-5, berikutnya pertemuan ke-6. Nah, kenanya itu di Ramadan, kayak gitu loh maksud saya. Gak apa-apa, Bu. Apalagi kalau THR lah cair. Biar beli baju lebaran. Ya kan? Beli baju lebaran. Beli Sis, lebaran. nggak Jadi dapat ada THR alasan sis. kami. Sis THR nggak dapat, Ngapa anggaran gak dapat? dipotong negara. Nggak ada Dihapus ceritanya itu Direkam, nggak cair. THR. direkam. Nggak ada Jadi kalau ceritanya. kalau Ramadan nggak masalah ya. Jadi nanti siapa Nggak masalah, Bu. Dekat-dekat ke Lebaran aja nggak apa-apa, Bu. Seminggu Maksudnya, lagi Lebaran. Kalau iya seminggu lagi lebaran nampaknya. kita udah libur ya. Iya, kita Bukan kan Iya. libur dan biasanya kami THR lah libur. cair. Nah, betul juga. ya jadi Jadi ada modalnya Ah, berangkat. ah. baik, oke. Jadi nanti akan saya sampaikan ya masalahnya kan kita harus nyatain bahwa dosennya ada di tempat. Kita juga harus begitu ya. Kadang-kadang kan Ya, Mm-mm. mahasiswa jauh-jauh datang, nggak taunya dosennya lagi nggak sibuk ketemu. apa nggak Nah, ada kayak gitu. Makanya harus Ya. mm-mm. sepakat dulu maksud saya antara dosen dan mahasiswa, sehingga ketika mahasiswa datang ke Bengkulu, semua dosen itu bisa masuk ke dalam kelas kayak gitu maksud saya. Jadi akan saya coba Ya. untuk diskusi dulu di hari Senin ya, karena Senin besok kita akan ada rapat prodi juga, sehingga nanti akan dibahas untuk kelas semester 1. Jadi bersedia ya kalau di bulan Ramadan kayak gitu ya. Kalau memang Nggak apa-apa, Bu. oke, sepakat semua ya. Kalau Bu Gracia mah nggak masalah ya, dia mah di dulu. Dia Ya mah di nunggu Bengkulu. kedatangan kami. Iya, Gak masalah kalau dia mah ya. Oke, yang lain juga oke. iya Nanti benar. akan saya sampaikan ya. Nanti tinggal menunggu aja tepatnya di tanggal berapa kayak gitu ya. Kita akan melakukan tatap muka. Nah, bagi Bapak Ibu yang misalkan berhalangan tidak bisa datang ke Bengkulu dalam kondisi apa, mungkin bisa langsung memberitahu dosennya saja kayak gitu ya. Saya berhalangan karena apa-apa jadi nggak bisa ke Bengkulu kayak gitu. Jadi minta tolong diinformasikan saja ke dosen di perkuliahan seperti itu ya. Oke, mungkin itu cukup ya untuk info Ya. berikutnya. Nanti minggu depan itu kan kalau kita itu kan tidak ada ini ya, tidak ada namanya libur-libur Ramadan kayak gitu nggak ada ya, kecuali kalender merah kayak gitu kan ya. Jadi kalau Jadi tetap kuliah itu. iya Nah kan, Kami kira nah kan libur, Bu. Kami sudah kira bisa libur, Bu. ditebak. iya Kita jadi online. iya, jadi misalkan Hmm. mau libur itu tetap harus mencari hari pengganti ya, kayak gitu Benar. loh. Jadi Itu. Ya kalau udah kuliah kuliah ini aja. kalau enggak kalender merah ya enggak libur kayak gitu. Jadi kondisinya cuman patokannya ya kalender merah kayak gitu. Iya, iya, Jadi iya. kalau tidak ya tetap kuliah aja, apalagi online ya. Kalau onlinenya ya mungkin nggak terlalu lah ya. Biasanya kalau anak-anak offline itu kan yang mau sibuk pulang, pulang ke Lebong lah, pulang kemana kayak gitu kan. Makanya dia kadang-kadang kuliahnya online kayak gitu kan ya. Dia ada anak semester 2 itu kan mau pulang ke Lebong, mau kemana lah, ke mana, ke Linggau, ada yang mau pulang kayak gitu kan ya. Jadi apa namanya,
berubah jadi online. Kalau kita mah jadi nggak masalah kayak gitu ya. Jadi Hmm. tetap kuliah seperti biasa minggu depan itu maksudnya mau nyampein itu kayak gitu ya. Jadi nanti masalahnya semester semester 2 yang B itu Bu nggak libur Bu, kami sekolah libur kayak gitu kan. Ya kuliah nggak ada libur. Kita libur Bu, biasanya kan sebelum Ramadan iya kayak gitu. Walaupun libur kita kan bingung lagi cari hari pengganti kayak gitu kan ya, daripada libur mendingan tetap aja kayak gitu ya. Jadi itu infonya. Paling nanti waktunya dikurangi. Biasanya kurangnya 10 menit. Kalau biasanya satu SKS itu 50 menit, kalau selama Ramadan menjadi 40 menit. Paling perbedaannya cuma di situ saja kayak gitu ya. Oke, Oke. Hari oke, ini oke. cukup sampai di sini. Mohon maaf untuk salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Belum Warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, Bu. wabarakatuh. Oh Makasih, iya, Kita Bu. foto dulu. Itu grup udah Siska buatkan tadi, Bu. Fotonya juga oke. udah ada. Iya ya. Baik, Ya, terima kasih Bu Siska. oke. Siap ya kita foto. Oke, satu, dua, tiga. Oke, pindahkan dulu. Sekali lagi, apa? Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Baik, terima kasih semua.